Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Halo Profesi, Media Informasi dan Edukasi. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 6 kriteria guru yang akan sertifikasi di tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu guru, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk membahas tentang 6 kriteria guru yang akan menerima sertifikasi di tahun 2022 ini, rujukan kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020. Jadi rujukan ini masih digunakan ya Bapak Ibu, karena selama belum ada aturan yang pengganti untuk Permendikbud ini, berarti Permendikbud ini masih digunakan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi untuk video kali ini Bapak Ibu khusus membahas tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Karena jalur untuk menerima sertifikat pendidik itu ada dua, yaitu dalam jabatan dan yang kedua adalah prajabatan Bapak Ibu ya. Jadi mari kita lanjut melihat pasal yang membahas tentang syarat menerima sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, untuk syaratnya Bapak Ibu di sini ada di pasal 4. Ya, di pasal 4 ini dijelaskan bahwa calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana strata 1 atau D4. Jadi wajib Bapak Ibu ya bahwa calon mahasiswa PPG ini memiliki syarat kualifikasi akademik itu S1 atau D4. Karena memang syarat bahkan untuk menjadi guru itu atau mendaftar CPNS ataupun P3K itu syarat S1 itu sudah tidak digunakan lagi Bapak Ibu ya. Dan program-program studi yang ada di kampus-kampus juga sudah tidak membuka lagi program D2 ataupun D3 untuk program keguruan. Semuanya itu sudah standar sarjana S1 atau D4. Untuk syarat berikutnya bagian B, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki SK mengajar tahun 2015, 2014, 2013 ke bawah itu dianggap memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa program PPG dalam jabatan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki SK mengajar di tahun 2016, 2017, 2018 harap bersabar dulu. Karena TMT mengajar ini maksimal di 31 Desember 2015. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki TMT atau SK mengajar 1 Januari 2016 itu sudah tidak dianggap lagi memenuhi kriteria Bapak Ibu ya. Meskipun bedanya hanya 1-2 hari, tapi menurut peraturan ini itu syarat untuk ikut program PPG itu Desember 2015 Bapak Ibu ya maksimalnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki SK mengajar tahun 2016, 2017 ke atas itu harap bersabar dulu, karena program PPG ini itu identik dengan antrian Bapak Ibu ya. Jadi untuk SK mengajar tahun 2015 ke bawah dulu ini yang akan di PPG-kan. Nanti jika kuotanya habis baru kemudian pasti akan ada Bapak Ibu revisi untuk Permendikbud ini. Bisa jadi nanti ketika ada revisi tentang Permendikbud ini, syarat untuk ikut PPG itu bisa jadi yang akan diangkat itu sampai dengan bulan Desember 2020 Bapak Ibu ya. Bisa jadi seperti itu, karena tidak mungkin syarat ini pakem atau terikat di tahun 2015 terus Bapak Ibu. Pasti akan ada perubahan-perubahan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki SK mengajar di tahun 2016 ke atas harap bersabar dulu, karena program PPG ini memang syarat dengan antrian peserta PPG Bapak Ibu ya. Poin selanjutnya di bagian C, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu, untuk guru dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, itu catatannya adalah harus memiliki SK Bupati atau Dinas, bukan SK Kepala Sekolah Bapak Ibu ya. Karena kita sudah pengalaman bertahun-tahun
Bapak Ibu yang hanya memiliki SK Kepala Sekolah itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikut sebagai calon mahasiswa program PPG. Ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu ya, sudah menunggu jadwal pemanggilan PPG atau pretest tapi tidak terpanggil karena hanya mengantongi SK Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu harus minimal itu SK Bupati atau Dinas atau SK Wali Kota Bapak Ibu ya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berbeda untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan ini Bapak Ibu, ini harus memakai SK tetap yayasan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun tidak menggunakan SK Bupati ataupun SK Dinas, yang jelasnya untuk yayasan ini atau yang diselenggarakan oleh masyarakat memakai SK tetap yayasan Bapak Ibu. Selanjutnya poin D, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin D ini, meskipun Bapak Ibu memiliki SK mengajar itu 2015 ke bawah, tetap dianggap tidak memenuhi persyaratan jika Bapak Ibu sudah lama mengajar tapi tidak terdaftar di Dapodik. Jadi sayang sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu segera cek melalui operator sekolah apakah sudah didaftarkan di Dapodik atau tidak. Karena Bapak Ibu yang sudah mengajar bertahun-tahun dan belum terdaftar di Dapodik berarti belum terhitung TMT atau SK mengajarnya itu dimulai tahun Bapak Ibu mengajar. Makanya Bapak Ibu segera dicek di Dapodik apakah Bapak Ibu sudah masuk atau belum. Selanjutnya di poin E, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, untuk di poin E ini yang wajib memiliki NUPTK di tahun-tahun sebelumnya sebelum pemanggilan PPG untuk pretest, itu untuk NUPTK itu Bapak Ibu tidak wajib Bapak Ibu ya pada saat untuk pretest. Tapi pada saat untuk pemanggilan PPG itu NUPTK itu menjadi syarat wajib Bapak Ibu. Misalnya untuk ikut pretest atau UKG uji kompetensi guru itu bisa tidak memiliki NUPTK. Tapi pada saat Bapak Ibu telah lulus pada pretest atau UKG tersebut, nah untuk terpanggil menjadi mahasiswa PPG itu Bapak Ibu wajib memiliki NUPTK. Olehnya itu Bapak Ibu segera diurus memang NUPTK-nya melalui Dinas Pendidikan atau LPMP agar tidak terhambat lagi untuk mengikuti program PPG, karena biasanya ada yang telah lulus pretest PPG tapi belum terpanggil juga Bapak Ibu karena masih dalam tahap pengurusan NUPTK-nya. Tapi biasanya jika Bapak Ibu telah lulus pretest atau UKG, biasanya itu proses untuk pengurusan NUPTK itu dipercepat atau diprioritaskan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti program PPG. Jadi semoga Bapak Ibu sudah memiliki NUPTK masing-masing ya, bahkan sebelum pretest. Poin terakhir, poin F, telah melengkapi dokumen persyaratan. Jadi nantinya jika Bapak Ibu telah melengkapi atau memenuhi syarat poin 5 poin yang ada di atas, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengupload seluruh persyaratan, misalnya mengupload ijazah dan SK pengangkatan pertama di SIM PKB. Jadi nanti ada undangannya Bapak Ibu ya lewat SIM PKB jika Bapak Ibu memenuhi kriteria. Jadi inilah 6 kriteria guru yang akan sertifikasi di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Kita menggunakan Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu semoga bisa terpanggil pretest di tahun ini sebagai syarat awal untuk mengikuti program PPG. Untuk informasi bahwa pretest di tahun 2019 itu dilaksanakan di bulan November. Itu terakhir Bapak Ibu ya. Semoga di tahun 2022 ini kembali diadakan pretest untuk mahasiswa program PPG. Semoga Bapak Ibu untuk di tahun 2022 ini semua bisa terpanggil pretest, kemudian selanjutnya bisa ikut program PPG. Amin. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman guru yang lainnya. Jika ada pertanyaan, komentar, kritikan, silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Demikian Bapak Ibu kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.